Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Subah. Semoga semuanya tetap semangat dan dalam kondisi sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat, di mana kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kemudian jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, terlebih dahulu kita harus mengenal apa yang disebut dengan diskriminan atau pembeda. Diskriminan itu lambangnya B besar, kemudian rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Saya ulangi, B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, masih ingat ya. Jadi nilai A, B, dan C kita peroleh dari persamaan kuadrat. Nilai diskriminan ini nanti kita gunakan untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dari nilai diskriminan. Baik, saya lanjutkan. Nah, nilai diskriminan ini ada 3 kemungkinan. Bisa lebih besar dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar real yang berlainan. 2 akarnya berlainan. Akar real maksudnya adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk desimal ya. Kemudian ada 2 kemungkinan lagi. Kalau D bentuknya kuadrat sempurna, maka kedua akarnya rasional. Kuadrat sempurna itu maksudnya adalah bilangan kuadrat. Contohnya 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Itu namanya bilangan kuadrat. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Sudah dibahas di kelas 7 ya. Masih ingat ya? Kemudian jika D tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional. Irasional itu berarti lawannya rasional ya, berarti tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kemudian yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar yang sama. 2 akar yang sama atau kembar. Dan akarnya merupakan bilangan real dan rasional. Jadi kalau D-nya sama dengan 0, 2 akarnya sama. Kemudian kalau yang ketiga, D kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya tidak mempunyai akar real atau kedua akarnya imajiner. Imajiner itu maksudnya adalah bilangan akar dari bilangan rasional negatif ya. Jadi di dalam akar itu bilangannya negatif, itu disebut dengan bilangan imajiner. Nah, jadi dari nilai diskriminannya ini nanti tugas kalian adalah menentukan jenis-jenis akarnya. Apakah D-nya lebih besar dari 0, keterangan seperti apa, dan lain sebagainya. Baik, langsung ke contoh biar lebih paham. Tanpa harus menyelesaikan persamaan terlebih dahulu, tentukan jenis akar-akar tiap persamaan kuadrat berikut. Ada 3 ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0. Kita tentukan A, B, dan C dulu. A-nya 1 ya, ini di depan X kuadratnya 1, B negatif 10, ini negatif 10, C 16. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan. B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. A-nya 1, B-nya negatif 10, C-nya 16 dimasukkan ke sini.
Kalau negatif dikurung ya, maka hasilnya negatif 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 16, hasilnya 100 dikurangi 64, 36. Maka D-nya sama dengan 36, artinya D-nya itu lebih besar dari 0 ya. Dan D itu merupakan bentuk kuadrat sempurna, karena 36 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 6 pangkat 2, 6 kuadrat. Jadi kesimpulannya, persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berlainan dan rasional. Seperti itu ya. Cukup mudah kan ya? Kita lanjutkan ke yang kedua. Contoh yang kedua. 3x kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Nilai A-nya 3, B-nya 0, C-nya negatif 36. Kenapa B-nya 0? Karena tidak ada variabel X-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung diskriminannya ya. 0 kuadrat dikurangi 4 hanya 3, C-nya negatif 36. Jangan lupa kalau tidak negatif dikurung, maka hasilnya 432. 432 berarti D-nya lebih besar dari 0 ya. Tapi D tidak berbentuk kuadrat sempurna, karena 432 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan kuadrat ya. Maka kesimpulannya, persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berlainan dan irasional. Beda dengan pertama ya. Kalau pertama rasional karena bentuknya bilang kuadrat, kalau ini irasional karena diskriminannya bukan bilangan kuadrat. Yang ketiga, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. Nilai A-nya 1 ya, A-nya 1, B-nya 6, C 9. Kita hitung diskriminannya. 36 dikurangi 36 itu 0 ya. D sama dengan 0, diskriminannya 0. Maka kesimpulannya adalah persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang sama atau imbang, real dan rasional. Cukup mudah ya, saya kira ya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita dapat menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dari nilai A, B, C. Dari nilai A, B, C tanpa harus menentukan akar-akarnya terlebih. Di sini misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka kita dapatkan hubungan seperti ini ya. X1 ditambah X2, jadi akar yang pertama ditambah akar yang kedua itu sama dengan negatif B per A. Berarti kita tinggal lihat nanti nilai B-nya berapa, A-nya berapa. Kemudian yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, saya kira tidak ada kesulitan ya, tinggal kita lihat nilai A, B, dan C. Baik, kita langsung ke contoh. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0, maka tanpa harus menyelesaikan persamaannya terlebih dahulu, hitunglah. Ada 4 pertanyaan ya yang harus dikerjakan. Kita bahas yang pertama, seperti biasa ya, kita tentukan nilai A, B, dan C. A-nya 1, paham ya? B-nya negatif 3 di depan X-nya. C 2, konstanta. Maka X1 ditambah X2 sama dengan, tadi rumusnya bagaimana? Negatif B per A. Negatif per ya, di atasnya B berapa nih?
negatif 3 ya, dikurung, jangan lupa, per A, hanya 1. Ini di depan negatif, di sini negatif lagi, negatif double ya negatifnya, berarti hasilnya positif 3 per 1 sama dengan 3. Mudah sekali kan? Nah sekarang yang B, X1 kali X2, rumusnya C per A, C dibagi A, C nya berapa? 2, A nya 1, 2 bagi 1, 2. Sekarang yang ketiga, yang C, yang ditanyakan adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah ini tentunya kita dapatkan dari penjabaran X1 dan X2 kuadrat sebenarnya ya, kita peroleh dengan seperti ini. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kita jabarkan menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurung ya, ini ya, dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah sekarang yang dikurung ini berapa nih? X1 ditambah X2 sudah kita hitung sebenarnya di awal tadi ya, negatif B per A kuadrat ya. Kalau X1 kali X2 C per A kan tadi ya. Nah kita hitung yang di dalam kurung ini, negatif B per A ya, maka hasilnya ini 3 kuadrat, di belakang ini 2 per 1 kali 2 ya, jadi 4, 9 kurangi 4 sama dengan 5. Nah sekarang yang B, 1 per X1 ditambah 1 per X2, kita samakan dulu penyebutnya, maka ini yang 1 di sini jadi X2 ya, kali silang ini 1 kali X2, yang di sini yang belakang jadi X1 kali silang ini. Jadi ini X2, ini X1, yang bawah X1 kali X2. Kalau digabungkan X2 ditambah X1 atau X1 ditambah X2 per X1 kali X2, X1 ditambah X2. Nah ini langsung saja ya, karena sudah dihitung tadi di awal, hasilnya 3, X1 kali X2 hasilnya 2, jadi 3 per 2. Mudah sekali kan? Nah, sekarang untuk memperdalam penguasaan materinya, silakan nanti untuk latihan dikerjakan soal uji kompetensi ya. Ada 2 soal, nomor 1 dan ini nomor 2. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan ya dalam mengerjakan. Jadi cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar. Bapak akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.